괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. You don't even know my name, I'm super shy, but wait a minute while I make you mine, make you mine. 달리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy, super shy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Hikmanueni dari Fakultas Pendidikan Agama Islam. Dan sekarang kita kedatangan mahasiswa dari fakultas lain. Di sini saya akan bertanya sedikit tentang agama. Sebelum mulai pertanyaan, lebih baik kita perkenalan dulu. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya boleh tahu namanya? Nama saya Hidayat. Dari fakultas mana? Saya dari Fakultas Manajemen Komunikasi Institut Setia Jakarta Pusat. Baik, di sini saya akan menanyakan sedikit tentang agama. Saya boleh mewawancarai ini? Baik, untuk pertanyaan pertama yaitu pada peristiwa apa sih dari kehidupan Hidayat sendiri merasa ridho pada takdirnya Allah? Berarti kejadian beberapa kejadian yang harus kita jelaskan. Karena sih peristiwa itu kadang ada di diri kita sendiri, yang dimana ibu bagi harus ridho dan ketetapan dan mengikhlaskan dan tidak menyebut Allah Subhanahu Wa Taala. Dimana kita harus menerima ketetapan itu dan tidak menyatakan diri juga. Dimana salah satu contoh peristiwa yang dimana kita harus mengikhlaskan takdir, dimana contoh kan saya dulu ingin berkuliah di Yogyakarta, yang dimana Yogyakarta ini dikenal dengan kota pelajar ya, kota pelajar. Tapi takdir berkata lain, saya hanya bisa berada kuliah di Jakarta saja. Mungkin Allah sudah menetapkan takdir seseorang itu sama seperti saya mungkin hanya bisa berkuliah di Jakarta. Dengan demikian, kalau kita menjelaskan sesuatu, maka hati kita akan merasa lapang dan merasa tercukupi, tidak merasa kurang dari segala aspek yang kita. Jadi di saat Hidayat sendiri tidak ditakdirkan kuliah di Jakarta, di Jogja, di situ Hidayat sudah merasa ridho dengan takdir Hidayat sendiri dan sudah ditetapkan kuliah di Jakarta saja. Baik, untuk pertanyaan kedua yaitu bagaimana sih proses bertobat ketika Hidayat sendiri melakukan kesalahan? Sebenarnya ini pertanyaan yang bagus, cocoknya ini pertanyaan pada orang-orang yang saya merasa bukan merasa tidak punya dosa ya, tapi cocoknya ini pertanyaan diberikan kepada yang notabene-nya orang-orang selalu melakukan perbuatan munkar kan. Tapi saya akan menjawab proses bertaubat menurut saya pribadi yaitu kita harus menyesali atau bersungguh-sungguh untuk tidak melaksanakan dosa tersebut. Kedua harus meninggalkan dan tidak mengulanginya kembali. Sehingga ketika kita tidak mengulanginya kembali, maka kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Yaitu seperti apa zikir kan kita. Dan yang terutama itu kita harus melaksanakan sholat taubat. Kalau awal mula kita bertaubat seperti itu, seperti yang telah diterangkan oleh Ustaz Somad. Dan yang sholat taubat, dan kita harus mencari yang baik sehingga dosa-dosa yang tadi itu tidak datang kembali. Dan kita harus merahasiakan kepada orang-orang tentang dosa ini. Berarti menurut Hidayat sendiri cara untuk bertaubat itu caranya jangan mengulangi kesalahan, menyesali kesalahannya, sama mendekatkan diri kepada Allah, merahasiakan kepada semua orang, sama jangan lupa untuk sholat taubat dan mendekatkan diri lagi kepada Allah. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu yang pertanyaan ketiga, bagaimana sih proses Hidayat memenuhi ketentraman fisik dan kebahagiaan batin Hidayat sendiri? Tentang fisik berarti untuk berolahraga, untuk
di kampus kami itu bukan hanya memberikan teori, tapi kami mengikuti UKM atau UKM Pencaksilat, di mana Pencaksilat ini bukan hanya mengasah keterampilan fisik, tapi kita juga bisa mengasah atau mencapai prestasi di Pencaksilat. Tapi kalau saya pribadi mengikuti Pencaksilat itu sebagian juga untuk ketentraman fisik dan juga mencari prestasi seperti itu. Banyak sih sebenarnya kalau kita untuk mengasah fisik, contohnya kita mengikuti kayak sepak bola atau bulu tangkis. Tapi saya mengikuti Pencaksilat karena semua pergerakan ada di Pencaksilat. Untuk kebahagiaan batin Hidayat sendiri itu bagaimana? Kebahagiaan batin berarti kayak senang-senang gitu ya? Iya. Mungkin saya kalau kebahagiaan batin itu saya lebih suka mendaki gunung. Mendaki yang tinggi-tinggi itu seperti di Lombok itu Rinjani. puncak menjadi salah satu puncak kedua tertinggi yang ada di Indonesia. Situ kita kalau kita banyak mendaki gunung bukan hanya fisik, tapi kita dia bisa kita bisa mengasah kebahagiaan batin kita di situ. Bukan hanya di gunung, kita bisa jalan-jalan ke pantai. Bahkan kalau yang perempuan mungkin ke mall ya seperti itu. Belajar. Iya, kalau perempuan kan gitu. Tapi kalau saya pribadi ke gunung, ke pantai. Gitu. Mungkin menurut Hidayat sendiri untuk kesehatan batin itu bisa melakukan Pencaksilat ya. Iya. Cuma untuk kebahagiaan batin itu bisa healing ke pantai atau ke gunung untuk menjernihkan isi pikiran. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan keempat, mungkin agak keluar dari pertanyaan sebelumnya dan keluar dari pembelajaran yang Hidayat pelajari di jurusan Hidayat sendiri, yaitu mengenai tentang tasawuf. Menurut Hidayat apa sih itu tasawuf? Tasawuf ini tidak dapat referensi dari luar, yang penting ini pendapat pribadi saya. Jadi tasawuf itu adalah ilmu yang mempelajari tentang mensucikan jiwa seorang hamba ini, mensucikan jiwa atau menjernihkan akhlak, atau yang lebih jelasnya adalah bagaimana seorang hamba ini mendekatkan diri kepada Tuhan. Namun tasawuf juga memiliki beberapa ajaran. Mungkin saya tidak bisa menjelaskan ajaran tersebut karena saya bukan ahlinya gitu. Mungkin yang lebih jelas menjelaskan itu adalah para ulama. Tapi yang lebih jelas adalah bagaimana tasawuf itu adalah bagaimana seorang hamba ini harus mendekatkan diri kepada Tuhannya. Mungkin seperti sholat atau mengaji, gitu, zikir seperti itu. Baik, berarti tasawuf menurut Hidayat itu yaitu menyucikan jiwa dan menjernihkan akhlak. Dan bagaimana seorang hamba mendekatkan diri kepada Tuhannya dengan cara sholat, zikir, mengaji gitu. Untuk pertanyaan terakhir kan Hidayat sendiri kan dari manajemen komunikasi. Bagaimana sih bidang studi Hidayat itu mendekatkan diri kepada Allah dan Rasul? Oke, sebenarnya kalau studi yang saya ambil ini tidak ada relevansinya mengenai tentang pelajaran agama. Ada sih mata kuliah umumnya seperti pendidikan agama, tapi seperti ilmu komunikasi yang lebih jelasnya itu ilmu komunikasi yang sangkut paut dengan agama itu seperti di pendidikan agama, fakultas pendidikan agama komunikasi penyiaran Islam. Tapi kalau di jurusan saya itu mata kuliah umumnya seperti agama saja, tidak yang lain-lain. Tapi di lain waktu kita sebagai anak-anak komunikasi bukan menempatkan teori-teori tentang komunikasi, apa itu komunikasi, tapi di luar waktu juga atau di luar lain waktu kami mengikuti kajian. Saya pribadi mengikuti kajian seperti kajian taklim, bahasa Arab, takfis seperti itu. Jadi bukan berarti anak ilmu komunikasi ini cuma belajar teori-teori komunikasi atau teori-teori Aristoteles enggak, tapi di lain waktu kami juga belajar agama seperti itu. Seperti yang saya jelaskan tadi seperti takfis, takfis seperti itu. Jadi Hidayat sendiri itu selain mendapatkan ilmu dari
komunikasi Hidayat di luar luar waktu. ya, Hidayat melakukan atau mengikuti kajian-kajian. Kajian agama itu. Jadi double, misalnya di perkuliahan kami mendapatkan teori komunikasi, tapi mata kuliahnya cuma agama saja. Terus di lain waktu kami belajar agama juga sih. Baik teman-teman, mungkin hanya itu yang saya dapat tanyakan kepada saudara saya mengenai tentang peristiwa apa di hidupannya dia merasa ridho kepada takdirnya Allah, dan yang kedua yaitu bagaimana proses dia bertobat, dan yang ketiga bagaimana dia memenuhi ketentraman fisik dan kebahagiaan batinnya. Dan tadi membahas tentang sedikit tentang membahas tentang tasawuf, dan yang terakhir yaitu bagaimana program studi dia dapat mendekatkan diri kepada Allah dan Rasul. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada saudara Hidayat yang sudah mau diwawancara. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya Riri Hikmalaweni dari Fakultas Agama Islam, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.